Apakah salat tasbih itu termasuk bid'ah? Termasuk bid'ah. Konon Rasulullah SAW pernah mengerjakannya pada salah satu rakaat walaupun beliau tidak pernah melakukannya. Menganjurkan pada seorang sahabat meskipun beliau tidak pernah melakukannya. Masalah salat tasbih ada khilaf di antara para ulama. Jadi saya katakan ikhwan dan akhwat, tidak boleh kita langsung menghukum suatu permasalahan sebagai permasalahan bid'ah kalau ternyata para ulama masih khilaf. Masih khilaf dengan khilaf yang kuat, ada dalil yang mereka perdebatkan. Sebagai contoh ada perkara hadis yang dianggap sahih oleh sebagian ulama, dianggap dhaif oleh sebagian ulama. Contohnya seperti kunut subuh. Kunut subuh ini diperselisihkan hadisnya. Mazhab Syafi'iyah menganggap hadisnya sahih sehingga mereka mengamalkan kunut subuh setiap subuh. Banyak ulama yang mengatakan tidak sahih, maka tidak diamalkan. Maka dari sini kita harus toleransi karena ini masalah khilafiyah. Ulama sendiri sudah khilaf dalam menghukum hadis ini dhaif atau sahih. Contohnya masalah salat tasbih. Salat tasbih pun perselisihan diselisihkan oleh para ulama, hadisnya sahih atau hasan. Sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan, bisa dijadikan hujjah, dan banyak ulama mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah. Maka khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Dalam perkara ini maka tidak boleh kita hukumi sebagai bid'ah. Saya sendiri lebih condong bahwasanya tidak sahih hadis tersebut, namun kalau ada yang melaksanakan silakan. Karena ada ulama yang menyatakan hadisnya sahih. Ustadz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Mas tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran? Baca Quran ya boleh, harus baca Quran bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, enggak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri, itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. Para ulama enggak jadi masalah, belajar bareng-bareng. Ya, ada yang membenarkan ya, atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut, maka bacanya ganti-ganti atau satunya diperbaiki yang lain mendengarkan ya. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya, mending dijauhi. Mending dijauhi. Kalau ke masjid baca masing-masing. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya, tentunya tidak semua kita baca dari buku yang saya tulis, silakan baca masing-masing di rumah. Dan saya ingatkan bagaimanapun seorang menghadapi berbagai macam ritual-ritual baru di lingkungan dia, maka dia harus menghadapinya dengan bijak, dengan hikmah. Tidak kemudian serta-merta langsung dia ingkari, dia ngabung-ngabung, enggak, bukan seperti itu dakwah yang benar. Dakwah yang benar kita menyampaikan sunnah sedikit demi sedikit. Ya, tidak semua yang menurut kita salah kemudian kita ingkari di hadapan mata, melihat situasi dan kondisi. Oleh karenanya seorang ya jadikan lingkungan dia kalau ternyata banyak bid'ah, maka itu sebagai lahan dakwah, tapi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, jangan tergesa-gesa, karena ketergesaan hanya menimbulkan kerusakan dan kekacauan dalam dakwah ya. Oleh karenanya maksudnya bukan kemudian antum semangat pulang-pulang semua ini bid'ah, besok diusir dari kampung ya. Ya, antum caranya yang baik, mereka tidak mengerti. Kebanyakan orang melakukan bid'ah tidak paham. Menurut mereka itu ibadah yang bagus, mereka tidak paham. Tugas kita untuk memahamkan dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, sedikit demi sedikit. Demikian saja, wallahu ta'ala bishawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.